Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Vira. Hari ini Ibu akan mendampingi kalian dalam pembelajaran, yaitu pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran 6 yaitu 1. Setelah menyimak teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. 2. Setelah mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar secara tepat. 3. Setelah mengamati video, siswa dapat membandingkan tugas-tugas individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. 4. Setelah mengamati video, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. 5. Setelah mengamati video, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan benar. 6. Setelah mengamati video, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan benar. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kalian telah membuat akhir dari cerita si kancil dan buaya? Nah, anak-anak, kalian dapat mencoba memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kalian buat. Silahkan anak-anak coba praktekkan di rumah ya. Anak-anak, untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Anak-anak, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Nah, ada orang yang berperan sebagai pelajar, yaitu termasuk anak-anak ya. Tugasnya menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya ada yang berperan sebagai guru, yaitu Bapak Ibu guru yang tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Nah, anak-anak, selanjutnya ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi ya yang ada di sekitarmu? Cobalah anak-anak cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini Ibu berikan contoh yaitu 1. Peran dari petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya adalah memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak mencari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu, selain dari contoh yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya anak-anak cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita berikut ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar.
Seorang pengusaha mempekerjakan 3 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 12 bagian sama besar, lalu membagi tugas sebagai berikut. Petani A bertugas menanam cabai pada 5 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Anak-anak, ayo kita berlatih menggambarkan pembagian tugas dan peran petani yang ada dalam cerita tersebut. Pertama, kita gambarkan pembagian tanah menjadi 12 bagian sama besar, seperti gambar berikut. Petani A bertugas menanam cabai pada 5 bagian tanah, maka akan kita warnai 5 bagian tanah dengan warna merah. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 5 bagian, maka ditulis dalam pecahan adalah 5/12. Artinya, 5 bagian tanah dari 12 bagian tanah yang sama besar. Selanjutnya, petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Maka kita beri warna hijau pada 3 bagian tanah. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian, maka ditulis dalam pecahan adalah 3/12. Artinya, 3 bagian tanah dari 12 bagian tanah yang sama besar. Kemudian, petani C bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah, maka kita beri warna pink pada 4 bagian tanah. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian, maka ditulis dalam pecahan adalah 4/12. Artinya, 4 bagian tanah dari 12 bagian tanah yang sama besar. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan mengenai cara menggambarkan pembagian tugas pada cerita tersebut. Selanjutnya, anak-anak, cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita pada buku tema 2, halaman 205 sampai 206. Kemudian, tuliskanlah bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Anak-anak, demikianlah materi pada pembelajaran 6. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini sampai akhir. Semangat belajar anak-anak. Om Santi 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 Om.